Selamat malam pemirsa, inilah kabar utama bersama saya Windy Wellingtonia. Pemirsa, beberapa saat yang lalu rapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri berjalan selama hampir 11 jam. Usai rapat, Komisi 3 DPR memberikan masukan bagi pembedahan Polri. Berikut penjelasan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai rapat dengan DPR 1 jam yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih telah menunggu proses jalannya rapat. Kita ketahui bersama bahwa hari ini Komisi 3 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Kapolri beserta jajaran. Kita telah memulai rapatnya sejak pukul 10 tadi pagi dan barusan saat ini jam 20.30 baru selesai. Jadi memang kami Komisi 3 sangat perhatian terhadap kasus Pak Sambo dan Brigadir Joshua ini. Jadi khusus hari ini memang kita membahas masalah kasus ini yang sangat menjadi perhatian masyarakat, dan Pak Kapolri tadi telah menjawab 45 pertanyaan dari rekan-rekan anggota Komisi 3 dari 54 anggota yang semua melakukan pertanyaan baik terhadap inti daripada kasus tersebut, baik unsur pidananya, kemudian obstruction of justice-nya maupun unsur-unsur turut serta, sampai dengan unsur-unsur kaitan-kaitan dengan kasus tersebut yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dan apa yang menjadi keinginan daripada publik telah kami tanyakan semuanya, baik itu menyangkut motif dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil itu Komisi 3 mendengarkan jawaban daripada Pak Kapolri yang memberikan jawaban-jawaban hampir seluruh pertanyaan dijawab oleh Pak Kapolri, dan akhirnya kita memberikan satu kesimpulan rapat tadi bahwa kita memberikan dukungan penuh terhadap Pak Kapolri yang telah bekerja secara profesional dan transparan beserta jajarannya, dan keseriusan untuk mengungkap kasus ini secara profesional dan akuntabel. Kemudian juga hasil rapat menyimpulkan bahwa Komisi 3 mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk memperbaiki sistem di dalam tubuh kepolisian secara keseluruhan, baik itu kelembagaan maupun kulturalnya, dan Pak Kapolri juga telah menyetujui beserta jajarannya untuk melakukan perbaikan-perbaikan di institusi kepolisian. Kemudian dengan kekompakan dan kesulitan, Kapolri beserta jajaran akan berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat yang agak terganggu oleh kasus tersebut. Selanjutnya, kawan-kawan, kami persilahkan kepada Pak Kapolri untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Pak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 serta seluruh mitra dari Komisi 3, Pak Waka dan seluruh tim yang tergabung dalam tim sus. Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan rapat dengar pendapat undangan dari Komisi 3 terkait dengan pembahasan kasus yang terjadi yang selama ini tentunya juga menjadi pertanyaan publik, yaitu peristiwa meninggalnya Brigadir Joshua. Tadi kami jelaskan mulai dari awal bagaimana kita mendapatkan hambatan-hambatan, kendala-kendala yang kemudian ini perlahan-lahan kemudian kita selesaikan, dan dari situ kemudian kasus menjadi semakin terang dan kemudian ditemukan fakta baru terkait dengan
laporan awal dengan peristiwa baru yang kita temukan yang tentunya waktu itu sudah kita sampaikan bahwa yang terjadi adalah penembakan yang mengakibatkan Brigadir Joshua meninggal dan pelakunya ada 4 yang sudah kita kirim untuk tahap pertama dan 1 lagi Bu PJ besok akan kami lakukan pemeriksaan dan juga ada kurang lebih 35 orang yang saat ini sedang kita proses, ada 6 masuk dalam obstruction of justice dan sisanya akan masuk dalam pelanggaran kode etik. Ada 97 orang yang kami periksa dan ini kemungkinan juga akan bisa bertambah. Ini juga merupakan komitmen kami untuk betul-betul melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, tidak ada yang kami tutup-tutupi, semua harus dibuka sesuai fakta. Jadi perintah itu kami laksanakan dan saat ini semua kami pertanggungjawabkan bagaimana kita menjaga supaya proses penyidikan pun bisa dilaksanakan secara saintifik. Kemudian juga kita memberikan ruang untuk pihak-pihak dari eksternal untuk ikut, dalam hal ini Kompolnas dan Komnas yang bekerja secara imparsial dan tentunya pengawasan langsung dari mitra kami Komisi 3 DPR RI. Ini semua kami lakukan tentunya untuk membuktikan bahwa Polri betul-betul bekerja secara transparan, bekerja secara objektif dan tentunya hasilnya harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Mungkin peristiwa ini juga tentunya sangat ditunggu-tunggu dan menjadi perhatian publik dan mungkin karena peristiwa yang cukup lama dan ini sangat mengganggu juga. Dan tentunya ke depan kami akan segera melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan internal ke dalam dan juga melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tugas pokok Polri dan tugas-tugas yang menjadi tugas untuk mengawal kebijakan-kebijakan menghadapi berbagai macam kegiatan G20 dan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka mengawal kebijakan pemerintah. Kami nyatakan bahwa kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi dari Komisi 3 dan Polri saat ini tetap solid dan ini tentunya menjadi modal kami untuk terus bekerja lebih maksimal. Demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih.